ampuni, yaitu dengan cara kita bertobat dengan sesungguhnya, tobat nasuha, yaitu tobat yang tidak akan mengulangi perbuatan yang dilakukan yang menyebabkan kita mendapatkan dosa yang besar. Akan tetapi kalau kita tidak mau memohon ampun kepada Allah, ya dosa sekecil apapun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah saya mengajak kepada jamaah semuanya, marilah kita bersama-sama selalu mohon ampun atas dosa yang kita lakukan, baik besar maupun kecil. Marilah kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada lagi syarat sebab dosa diampuni ialah iman dan amal soleh. Di dalam Quran surat Muhammad ayat 2, Allah berfirman, "Walladzina amanu wa amilus sholihati wa amanu bima unzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum." Yaitu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi di samping taubat, kita disarankan untuk beriman dan beramal soleh agar dosa terampuni. Lalu yang ketiga, takwa. Dalam surat Al-Anfal ayat 29, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia, Allah, akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan mengampuni dosa-dosamu. Yaitu yang ketiga adalah takwa. Lalu yang keempat, berhijrah dan berjihad dan mati syahid di jalan Allah. Firman Allah yang selanjutnya adalah, "Faladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qudilu la ukaffiron na anhum sayyi'atihim." Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pastilah aku akan hapus kesalahan-kesalahan mereka. Lalu yang kelima, sedekah secara diam-diam untuk mendapatkan ampunan menurut surat Al-Baqarah ayat 271. "Intuk tus sedekati fani'imma hiya fa in tukhfuha fa tuhal furqa
tuhal furqan. Ya, Pak. Wa in tukhfuha fatu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Lalu yang keenam, meminjami kepada Allah. Istilahnya meminjami. Atau kalau kita boleh terjemahkan ialah bersedekah yang lillahi ta'ala. Surat At-Taghabun ayat 17. In tuqridullaha qardan hasanah yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Itulah sebab dosa diampuni. Yang keenam ialah meminjami kepada Allah, meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, artinya yang ikhlas. Yang ketujuh, menjauhi dosa-dosa besar. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31, Inta jataniku kabairoma tunhauna annahu yukaffir ankum sayiatikum wa nudakhilukum qalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami Allah hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Demikianlah jemaah rahimahullah, sebab-sebab dosa diampuni menurut firman Allah dalam Al-Quran yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita dan kita bisa mengamalkan apa yang telah saya sampaikan tadi, dan mudah-mudahan kita selalu ditunjukkan ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimahullah, untuk itu marilah kita senantiasa memohon kepada Allah petunjuk, dan semoga kita senantiasa ditunjukkan ke jalan yang diridhoi dan kita selalu dalam lindungannya. Innallaha
malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya rabbal. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arina haqqa haqqan warina ittiba'a warina batila batila warina tinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tobatan qabla mautina wa rahmatan dan mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina bisakal mautina wa najatan minan nar wa qama'in dal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.